Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bulan yang lalu kita membahas Alia Rohali ya. Ayah Sophia lah coba. Nah, mana apa ya? Ya ngebahas itu karena memang pertama sedang ya rame lah gitu ya, pasti gitu. Yang kedua memang udah 6 bulan libur, lupa lagi gitu materinya tuh sampai mana gitu. Ya, entah sampai di mana materinya gitu. Ya karena itu dalam kesempatan kali ini kita kembali lagi ke periode Khulafaur Rasyidin ya, periode Abu Bakar As-Siddiq. Di sini saya bawakan tulisan dari Dr. Qasim Abdullah yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar ya. Nomor 1 sampai nomor 8 dikasih font kecil karena memang tidak akan dibaca. Itu ya. Itu tidak akan dibaca itu. Nah, jadi setelah atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, di kalangan sahabat itu terjadi kontroversi. Kontroversi itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Perdebatan, pertentangan, apa? Beda pendapat lah gitu ya. Parasea. Kalau Pasea mah itu merek tisu, Pak. Ya, Pasea mah merek tisu gitu. Jadi ketika Rasul wafat itu ada kontroversi. Sebagian besar sahabat atau katakanlah sahabat-sahabat yang terkemuka itu nggak percaya bahwa Rasul itu sudah meninggal. Gitu ya. Tidak percaya bahwa Rasulullah SAW itu sudah wafat. Nah, yang paling mewakili kelompok ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sampai teriak-teriak, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad sudah wafat akan saya potong lidahnya. Bahkan Umar bin Khattab kemudian ngambil tempat di Masjid Nabawi, di salah satu pojok Masjid Nabawi, pidato. Orang-orang berkumpul semuanya melihat pidatonya Umar. Rasul itu tidak meninggal. Tapi Rasul itu seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Tursina, berkholwat selama 40 hari, ditambah 10 hari oleh Allah untuk menerima Taurat. Setelah itu balik lagi ke umatnya. Nah, Rasul itu akan seperti itu, kata Umar. Jangan katakan bahwa Muhammad sudah meninggal. Seperti itu. Ya orang ungek-ungek. Gitu ya, ungek-ungek. Tapi sebagian sahabat itu bisa menerima realitas. Dan ini diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq selesai sholat subuh itu hatinya merasa lega. Lega itu lapang. Gitu ya. Karena hati itu seperti ini nih. Seperti apa ini tuh? Bukan pompa ini. Ini sebelah sini tuh apa? Telapak tangan ya. Telapak tangan tuh bisa sempit, bisa lapang. Nah, itu hati itu seperti ini. Kadang gini hati itu, kadang gini. Pas gini harus sabar, pas gini harus syukur. Itu tuh, hati itu seperti itu. Ya. Zaman corona seperti ini, biasanya hati seperti ini. Banyak yang mengeluh zaman corona ini. Ini zaman seperti ini, harus sabar gitu. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya rata-rata kita kan gini gitu tuh. Lapang gitu. Mungkin kemarin
belum sempat syukur sama Allah, sekarang dikasih ujian sabar. Cing bisa teh sabar, kamu syukur mah teu bisa sana gitu. Gitu ya. Sekarang dikasih sabar gitu. Tapi udah tanjakan teh pasti ada pudunan, Pak. Gitu ya. Udah tanjakan teh ada pudunan. Sekarang gini, nanti gini lagi, Pak. Kita dilatih lagi untuk bersyukur. Cuma hati-hati. Di ujung pudunan pada tanjakan. Gitu ya hidup mah. Yang udah pengalaman mah pasti paham betul itu. Hidup mah seperti itu. Episodenya antara sabar dan syukur, sabar dan syukur. Senjata hidup itu banyak, Pak. Tapi senjata paling utamanya itu sabar dan syukur. Gitu tuh. Senjatanya banyak, ada tawakal, ada ridho dan lain-lain. Tapi senjata utamanya itu sabar dan syukur hidup. Seperti itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini mewakili kelompok yang percaya itu bahwa Rasul memang udah meninggal. Waktu subuh Rasulullah SAW itu sempat membuka tirai, melihat orang yang lagi sholat, sehingga orang-orang yang lagi sholat itu merasa bahagia. Oh, Rasul udah sehat, gitu tuh. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian selesai sholat subuh bilang ke anaknya, sekarang giliran ibu kamu yang disunah, katanya. Artinya Abu Bakar itu pergi ke istri mudanya, karena waktu itu giliran istri mudanya. Ini mungkin sunnah yang bapak-bapak susah untuk melakukannya. Itu ya. Iya, sok atuh. Zubair bin Awam teh istrina sabaraha? Opat Zubair bin Awam mah. Sanesnya. Nah, jadi waktu itu sedang ada di sunnah, di istri mudanya. Begitu Rasulullah SAW wafat, ada orang yang menyampaikan kabar pada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun kemudian bergegas menuju Madinah, menuju Masjid Nabawi dengan mengendari onta. Bukan pajero, Pak. Gitu ya. Pakai onta, pakai Corona. Bukan itu ya, bukan pakai Corolla. Gitu. Nah, begitu sampai di Masjid Nabawi, yang beliau lihat itu Umar bin Khattab sedang ya istilahnya berceloteh gitu, bicara nggak jelas lah, bicara nggak jelas. Seperti yang tadi diulang-ulang. Jangan katakan Muhammad udah mati, jangan katakan Muhammad udah meninggal, jangan katakan Muhammad udah wafat. Siapa yang mengatakan itu saya potong lidahnya, saya tebas lehernya. Terus seperti itu merancau lah istilahnya. Abu Bakar melihat, oh katanya gitu, udah aja lewat. Masuk ke kamar Rasulullah SAW, Rasul sudah ditutup. Maka Abu Bakar kemudian mendekati jenazah Rasulullah SAW, dibuka penutupnya, kemudian dicium keningnya. Dicium kening. Udah gitu kemudian Abu Bakar mengucapkan beberapa patah kata, keluar lagi ke dalam masjid, karena rumah Rasul itu bisa masuk lewat masjid. Gitu tuh. Nah, seperti inilah gitu ya, bisa masuk lewat sini gitu. Juber. Oh, berarti nyunah eta teh. Kadieunya tah eta gitu tah. Mirip pisan lah gitu tah ya. Nah, jadi keluar lagi, tapi keluar tuh masuk. Keluar dari kamar Rasul tuh masuk masjid. Gitu. Kan kabayang kalau setiap jamaah Masjid Al-Kautsar ingin menerapkan sunnah ini gitu. Masuk keluar kamar masuk masjid gitu. Berarti masjidnya kena ageng. Nempel rumah semua ke masjid gitu ta. Itu ya. Karena itu berarti ini mas sunnahnya yang sunnah hukumnya. Karena sunnah itu kan ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram sunnah teh. Sunnah Nabi teh. Sunnah Nabi yang wajib apa? Sholat 5 waktu. Itu sunnah Nabi yang wajib.
Kan itu kebiasaan Nabi sholat 5 waktu itu. Itu berarti sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi yang wajib. Tinggalkan dosa. Dosanya dosa gede itu. Ada sunnah Nabi yang sunnah. Ya sholat sunat misalnya. Itu sunnah Nabi yang sunnah. Sholat sunat namanya. Salah satunya. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dosa. Sholat sunat itu jangan sampai dihukumi wajib, nggak boleh. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa mewajibkan yang tidak wajib itu dosa besar. Sebagian kecil lagi mengatakan yang mewajibkan yang tidak diwajibkan itu murtad. Jadi jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, apalagi ke orang lain. Gitu ya, seolah-olah kalau nggak sholat sunat itu, wah didinya mah terbalik, gimana bener, wah gitu, jangan sampai gitu, karena sholat sunat itu sunat gitu tuh, gitu ya, sholat sunat itu nggak wajib, jangan sampai diwajibkan, gitu, jangan sampai mewajibkan, tapi kalau memotivasi boleh, gitu ya, memotivasi, sok sholat sunat pahalana kieu, wah gitu tuh, tapi kalau sampai mencela, mencaci maki seolah-olah sholat sunat itu wajib, itu nggak boleh. Sholat sunat mah ya sunat tuh gitu tuh. Ada sunnah Nabi yang mubah, pakai gamis misalnya, gitu tuh, pakai gamis mubah hukumnya. Sunnah Nabi mah, tapi mubah. Mangga mau pakai, mangga mau nggak juga nggak jadi masalah seperti itu. Tapi kalau pakainya karena cinta sama Nabi, gitu ya, nggak jadi pahala. Insya Allah itu mah jadi pahala, gitu ya. Ada sunnah Nabi yang makruh. Jengkol, Nabi nggak pernah makan jengkol. Ini sunnah di sini dalam arti kebiasaan Nabi itu ya. Nabi terang nggak rokok. Sunnah Nabi yang makruh itu diantaranya adalah saum wisol. Saum wisol itu saum nyambung, nggak pakai buka, nggak pakai sahur. Sebagian ulama memakruhkan, sebagian ulama mengharamkan. Saum wisol itu. Ya, nyambung aja terus. Gak pakai sahur, gak pakai buka. Gitu ya. Itu makruh itu. Sebagian besar ulama mengatakan makruh. Ya. Sebagian sahabat itu melaksanakan saum wisol. Jangan, kata Rasulullah SAW. Wah, Anda sendiri melaksanakan ya Rasulullah. Saya mah beda, kata Nabi. Itu tuh. Saya mah dikasih makan minum sama Allah, kata Nabi seperti itu. Dari hadis ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi biar nggak kehilangan contoh, makruh ya gitunya. Biar bisa jadi contoh gitu. Ada sunnah Nabi yang haram, Pak. Kok sunnah tapi haram itu kumaha ya? Ada sunnah Nabi yang haram, apa coba Pak? Apa? Punya istri 9 orang Pak. Itu sunnah Nabi. Nabi itu punya istri 9 orang dalam satu waktu maksudnya. Tuh ya, punya istri 9 orang dalam satu waktu. Itu sunnah Nabi. Itu haram Pak, dicontoh Pak. Dan Nabi oke istri salapan. Kayak siapa tuh nudi dulu tuh rame nih. Apa? Oh, Eyang Subur. Eyang Subur gitu ya. Istrinya berapa? 8 itu ya? 8 Pak. 8. Itu sunnah Nabi tapi haram dicontoh Pak. Haram, nggak boleh kita melakukan seperti itu. Banyak sunnah Nabi yang lain tuh pakai nama Muhammad, itu sunnah Pak. Tapi kalau semua sunnah Nabi itu wajib, ini harus ganti nama semua Pak. Ganti namanya jadi Muhammad semua itu tuh. Istri Nabi pertama tuh namanya Khadijah. Ini kalau wajib Pak, Bapak salah semuanya Pak nikah. Iya, harusnya nama istrinya harus Khadijah gitu tuh. Kalaupun mau tetap jadi ganti nama dulu Khadijah gitu tuh. Itu sunnah Nabi itu. Tuh ya, itu sunnah. Semua yang berkaitan dengan Nabi itu sunnah. Gitu tuh. Kalau kita pakai definisi ilmu hadis gitu tuh. Karena dalam ilmu hadis itu sunnah adalah maudhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dikaitkan dengan Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, takrir gitu, sifat-sifat seperti itu. Kalau bab fikih cuma sampai
perbuatan, perkataan, takrir, cuma sampai situ definisi sunnah itu. Tapi kalau definisi ilmu hadis, itu semua yang berkaitan dengan Nabi. Itu namanya sunnah. Gitu tuh. Jadi sunnah itu harus dibagi jadi 5. Kalau enggak riweh kita, Pak. Nama Nabi adalah Muhammad, berarti kita harus Muhammad namanya kalau semuanya wajib mah. Gitu. Kita harus mencontoh Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kata harusnya itu harus dalam bahasa Indonesia, jangan harus dalam bahasa agama. Karena kalau bahasa agama harus berarti wajib. Kalau wajib riweh kita, Pak. Nabi bangun jam 4, berarti kita harus bangun jam 4. Nabi itu dalam sehari bangun itu bisa sampai 6 kali, Pak. Bangun, sholat tahajud 2 rakaat, tidur lagi. Kemudian bangun lagi, sholat tahajud lagi, tidur lagi. Kemudian bangun lagi, sholat tahajud lagi, tidur lagi, sampai 6 kali itu, Pak. Kalau sunnah itu wajib, harus kita laksanakan juga, Pak. Seperti itu. Jadi perlu dibagi jadi 5 tadi ya, Pak ya, sunnah itu. Perlu dibagi jadi 5. Nah, Abu Bakar lihat keluar, ternyata Umar masih pidato, Pak. Umar masih pidato. Mar, nges katanya. Seperti itu. Mar katanya. Nggak bisa katanya. Jangan sampai orang salah paham, kata Umar. Nges katanya seperti itu. Tapi ternyata nggak bisa, Pak. Akhirnya Abu Bakar cari pojok masjid yang lain. Umar sebelah sana, Abu Bakar sebelah sini. Saudara-saudara sekalian, siapa yang menyembah Allah, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membaca firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 144 nomor 11, Pak. Muhammad hanyalah seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika ia meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan kembali ke belakang kalian? Itu begitu dibacakan ayat ini, Pak, tukur Umar tuh, Pak, nyorocot, Pak. Bergetar hebat, Pak. Bergetar hebat. Lunglai, gebrek gue. Apa ya? Terjatuh gitu, Pak. Terduduk Umar. Leles, Pak. Nah, ini menunjukkan apa? Orang sehebat Umar, orang sekualitas Umar, Pak, menghadapi musibah itu bisa goncang juga, Pak. Umar ini orang paling kuat, Pak, di kalangan sahabat Rasul itu. Orang paling kuat, Pak. Tapi goncang, Pak. Goncang itu. Jangan disangka yang namanya gunung itu diam di tempat. Gitu. Gunung itu terus bergerak gitu, sebutkan. Seperti awan. Gitu, Pak ya. Jadi Umar juga goncang gitu, Pak. Begitu melihat Rasulullah SAW wafat, itu goncang. Sehingga ketika kita melihat ada saudara kita, tetangga kita punya masalah, kemudian terlihat goncang, itu jangan langsung kita ponis, saya tamat teboga iman, jangan gitu, Pak. Harus ada simpati juga kita, gitu, Pak ya. Walaupun kita pakainya IM3, Pak. Ya, atau pakainya tri gitu ya, tetapnya harus simpati, Pak, urusan eta mah, Pak. Ya, yang namanya tri, M3 ya simpen dulu lah, simpati dulu. Telkomsel. Jadi harus simpati ketika ada orang punya masalah kemudian terlihat bergoncang. Ini Umar bin Khattab juga goncang. Ketika para sahabat di perang Khandaq gitu, di utara ada 10.000 prajurit pasukan sekutu atau Ahzab, sehingga disebutnya perang Ahzab, diabadikan dalam Quran surat ke-33. Kemudian di belakang, Pak, di sebelah selatan ada 700 pasukan Bani Quraisyah. Didempet itu kaum muslimin. Saat itu hati kaum muslimin bergoncang dan seolah-olah roh itu ada di sini, Pak. Apa namanya ini, Pak? Tenggorokan kerongkongan, Pak. Tibalik wae teh, Pak. Maksudnya pelajaran biologi saya teh jelek, Pak. Nah, eta lah, Pak, tempat napas teh apa? Tenggorokan kerongkongan, Pak. Tikoro apa ya? Tatikoro lah gitulah bahasa Sundanya malah. Berarti tenggorokan, Pak ya. Iyalah eta lah, Pak. Sampai sini, Pak, sampai tikoro katanya. Itu di Quran ada, Pak. Surat berapa, ayat berapa? Coba dicari antara Fatihah sampai Anas, insya Allah ketemu, Pak. Nyawa itu katanya udah sampai sini, Pak. Bergoncang hebat itu.
jiwa kaum muslimin. Nah, jadi kalau ada yang punya masalah itu kita harus menunjukkan simpati, Pak ya. Pernah Pak di Sarijadi juga ada Pak jamaah masjid Pak, habis sholat asar ngobrol sama teman. Waktu itu saya masih kuliah Pak, teman saya masih kuliah, ngobrol sama teman pemuda masjid. Bapak teh susah tidur katanya, udah 2 tahun nggak tidur. Udah 2 tahun nggak tidur. Tapi teman saya ini nggak nanggapi, wah Pak kira-kira gitu basa-basi lah gitu Pak ya. Dah beres. Pulanglah Pak, di sholat asar itu pulang ke rumah. 15 menit kemudian ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak yang diajak ngobrol tadi Pak meninggal Pak. Kenapa? Gantung diri Pak. Pernah mungkin Bapak-bapak dengar kabarnya Pak, tahun 2000-an awal itu Pak. Iya. Ada itu Pak. Kenapa? Karena dia lagi ngobrol, dia punya masalah, ngobrol nggak ditanggapi Pak, kesel bro. Pulang-pulang Pak gantung diri, nyesel itu teman. Waduh, baru tadi di waro atau seperti itu. Temen itu ya, habis ngobrol pulang 15 menit kemudian udah nggak ada Pak, gantung diri Pak, gitu ya, gantung diri seperti itu. Jadi bisa saja seorang muslim itu tergoncang jiwanya Pak. Ini pelajaran dari Khalifah Umar bin Khattab gitu ya. Beliau begitu kuatnya, tapi melihat Rasulullah SAW wafat gak bisa tegar Pak, gak bisa Pak ya. Kenapa? Ini orang yang paling dicintai gitu. Orang yang dicinta wafat itu wah nggak, susah Pak, tidak terkatakan gitu goncangan jiwanya itu, tidak terkatakan. Yang namanya anak meninggal, istri meninggal, suami meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, seperti itu sulit itu untuk diatasinya itu. Orang bisa terlihat tegar Pak, tapi jiwanya ada gitu tuh, sulit. Sementara Rasulullah SAW itu orang yang paling dicintai oleh seorang muslim. Seorang muslim itu tidak akan mencintai orang lain yang lebih dicintai dibanding Rasulullah SAW, nggak mungkin Pak, karena itu mah kewajiban iman. Umar bin Khattab pernah berkata pada Rasulullah SAW, Rasulullah, Anda lebih saya cintai daripada semua manusia kecuali diri saya. Maksudnya apa? Anda itu orang yang paling dicintai Rasulullah, tapi di bawah saya gitu tuh. Saya mencintai diri saya sendiri, kemudian mencintai Anda. Oh bukan gitu Umar, katanya sambil ditepuk dadanya Umar itu. Bukan gitu Umar, yang betul itu cintai saya melebihi semua manusia, termasuk dirimu kamu sendiri. Itu bergoncang jiwa Umar bin Khattab, berubah Pak. Jadi bukan cuma ngomong, tapi berubah suasana hatinya. Rasulullah, saat ini Anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri, termasuk semua manusia yang lain gitu. Itu wajib Pak, mencintai Rasul melebihi cinta kita terhadap semua manusia, termasuk terhadap diri sendiri, itu wajib hukumnya gitu. Cintai Rasul SAW, sehingga umat Islam itu nggak bisa nerima kalau Rasul itu dihina, tuh nggak bisa nerima. Kenapa? Orang yang dicintai itu. Mau gimana pun juga Pak, udah saya mah heureuy da kumaha da eta kabogoh urang gitu ta. Gitu ya, nggak bisa gitu tuh. Yang namanya cinta itu bahasanya emang bahasa rasa gitu tuh. Disinggung orang yang kita cintai, oh marah gitu Pak. Walaupun marah kita mungkin irasional, tapi ya itulah bukti cinta itu tuh. Itulah bukti cinta. Ya. Nah, maka Umar bin Khattab leles Pak, terjatuh ngagubrak. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling lembut tapi paling kuat Pak. Karena memang orang yang lembut itu jiwanya itu padat gitu, kokoh. Kayak iklan rambut Pak. Rambut yang kokoh itu lembut Pak. Kalau jaringan-jaringannya itu padat, rambut itu lembut. Tapi kalau rambutnya jaringan-jaringannya longgar, kasar gitu tuh. Kata iklan rambut seperti itu. Nah begitu juga jiwa itu kalau kokoh, padat itu Pak ya, sempurna, itu akan lembut, akan kuat, akan tegar seperti itu. Tapi kalau banyak bolong-bolongnya, itu goyah jiwa itu. Nah, jadi ada kontroversi di sekitar wafatnya Rasul. Apakah Rasul itu sudah meninggal atau belum? Dan cuma sedikit orang yang bisa menerima realitas saat itu, Pak. Di antaranya satu, Abu Bakar. Kontroversi kedua, kita bahas 2 atau 3 saja ya, Pak ya.
Kontroversi kedua ketika Rasulullah SAW wafat adalah masalah warisan Rasul. Ini ada di nomor 13 Pak ya, 13 ke sana. Masalah warisan Rasulullah SAW. Kalau kita meninggal Pak, sebagai laki-laki, sebagai bapak, maka yang akan mewarisi kita itu yang paling dekat itu istri dan anak-anak. Itu yang paling dekat, istri dan anak-anak. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, pikiran normalnya adalah warisan Rasul itu akan diterima oleh istri-istri beliau dan anak-anak beliau. Istri beliau ketika wafat itu 9 orang, anak beliau 1. Gitu. Anak beliau 1. Pasti ada sisa itu. Itu ya, pasti ada sisa karena perempuan semua. Gitu tuh. Nanti ada cucu kan, ada cucu laki-laki 2. Gitu. Nah, jadi Rasul wafat itu warisannya pasti jatuh kepada istri-istri beliau dan anak beliau. Maka Siti Fatimah datang pada Abu Bakar. Abu Bakar, saya mau ngambil bagian saya dari warisan Rasulullah SAW. Warisan yang mana? Tanah Fadak dan tanah Khoibar. Gitu. Jadi tanah Fadak dan Khoibar itu dulu dibagi-bagi pada umat Islam, diurus sama Nabi. Nabi wafat, diurus sama Abu Bakar. Saya mau mengambil bagian saya. Di sini Abu Bakar As-Siddiq menghadapi buah simalakama, Pak. Seperti makan buah simalakama. Kenapa? Karena Abu Bakar pernah mendengar dua bentuk hadis, Pak. Hadis pertama, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan hartanya, tapi harta peninggalan para nabi itu jadi sedekah. Jadi kalau diberikan pada Siti Fatimah, melanggar hadis ini, Pak. Gitu tuh, melanggar hadis ini. Tapi Abu Bakar juga pernah mendengar hadis yang lain. Ketika kasus Ali mau menikahi putri Abu Jahal. Gitu tuh. Rasul pernah menyampaikan, siapa yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku. Gitu tuh. Siapa menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dilarang menikahi wanita yang lain, memadu Siti Fatimah, bukan karena haram poligami, bukan. Poligami mah sekali halal, Pak. Gitu ya, halal itu. Tetapi kalau Ali menikahi wanita lain kemudian Fatimah sakit hati, Nabi yang sakit hati, Pak. Walaupun Nabi nggak sakit hati sama dengan menyakiti Nabi, dan itu dosa besar. Gitu tuh. Dan itu dosa besar. Kalau Ali istrinya anak Nabi yang lain mah nggak kena hadis itu. Misalnya Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, nggak kena hadis itu, Pak. Tapi ada hadis Nabi, siapa menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti saya, kata Nabi. Nah, Abu Bakar ketika datang Fatimah, saya mau ngambil harta bagian Rasulullah SAW, warisan Rasulullah SAW, mana, kata Siti Fatimah. Ini Abu Bakar harus milih, Pak. Mau ngikuti hadis yang ini, ngikuti hadis yang ini. Gitu tuh. Kalau misalnya ngasih ke Siti Fatimah, melanggar hadis pertama. Kalau nggak dikasih, menyakiti Siti Fatimah. Bingung begitu, Pak. Nah, itu Pak susahnya jadi pemimpin, Pak. Kadang-kadang pemimpin itu harus ngambil keputusan yang membuat senang sebagian orang, susah sebagian orang, atau susah semua orang gitu, Pak. Hampir nggak mungkin menyenangkan semua orang, itu nggak mungkin. Dari semua level itu, Pak. Mau level kepala keluarga, level RT, level RW, level lurah, terus seperti itu. Pemimpin itu kadang-kadang menghadapi problema pelik seperti ini. Terus Pak RW. Dilema lah gitunya. Dilema seperti itu. Nah, tapi akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memilih, mohon maaf, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, warisan para nabi itu tidak diberikan pada anggota keluarganya, tetapi dijadikan sedekah. Fatimah ngambek, Pak. Gitu tuh. Selama 6 bulan gak mau komunikasi sama Abu Bakar. Gitu tuh. Gak mau, Pak. Gak mau komunikasi. Sampai Siti Fatimah sakit, mungkin karena Rasul meninggal gitu ya.
tergoncang, Siti Fatimah sakit. Nah, Siti Fatimah sakit sampai mau meninggal. Nah, Abu Bakar meminta ridhonya Siti Fatimah. Gitu. Melalui Ali. Dan akhirnya Siti Fatimah meridhoi Abu Bakar. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Ya udahlah gitu. Cuma keputusan Abu Bakar ini memang oleh para ulama dinilai benar, Pak. Apa yang dilakukan Abu Bakar itu benar. Warisan Rasul tidak diberikan pada Siti Fatimah. Dan itu bukan karena Abu Bakar itu sensi pada Siti Fatimah, bukan, Pak. Karena kalau misalnya sensi sama Siti Fatimah, gak senang sama Siti Fatimah, tentunya warisan itu akan diberikan pada istri-istri Rasul yang lain. Tapi ternyata Aisyah anaknya Abu Bakar nggak dikasih, Pak. Hafsah anak Umar nggak dikasih, seperti itu. Istri-istri Nabi juga nggak dikasih. Artinya memang itu keputusan yang berdasarkan ilmu gitu. Nah, ya. Dikuatkan lagi nanti ketika Umar menjabat jadi khalifah, Umar juga nggak ngasih harta itu, Pak, kepada anak cucu Rasul, kepada Hasan dan Husain, enggak, gitu. Nggak diambil sama Ali sebagai pewarisnya Siti Fatimah, enggak dikasihkan ke Ali. Pas Utsman jadi khalifah juga enggak, Pak, diberikan ke Ali atau ke Hasan Husain, enggak, gitu. Bahkan pas Ali jadi khalifah, Ali juga tidak membagikan warisan Rasul itu. Ini menunjukkan bahwa keputusan Abu Bakar itu sudah tepat. Bahkan hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu diriwayatkan juga melalui Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali juga tahu hadis itu, Pak. Gitu tuh. Cuma karena Siti Fatimah istrinya, Ali heureun kuretah, Pak. Apalagi tahu hadisnya menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku gitu. Jadi Ali diem gitu, Pak. Selama 6 bulan itu Ali nunggu, Pak. Ali nunggu. Gitu ya. Nah, begitu Siti Fatimah meninggal, Ali memperbaharui pengakuannya terhadap kekhalifahan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dilantik, Ali ikut melantik. Tapi begitu Siti Fatimah meninggal, Ali memperbaharui agar tidak ada prasangka di antara umat bahwa Abu Bakar dan Ali itu ada bentrok gitu tuh. Nggak ada seperti itu. Nah, kita harus hati-hati, Pak, ketika membaca cerita wafatnya Rasulullah SAW ini, karena banyak berita-berita yang palsu. Walaupun itu diriwayatkan oleh Imam Tobari. Karena Imam Tobari itu tidak mengatakan semua hadis dalam kitab sejarah saya ini sahih, nggak bilang gitu, Pak. Tapi Imam Tobari menyerahkan, sok bagi yang mau silakan teliti sendiri katanya. Seperti itu. Nah, di antara yang kemudian dicomot sama yang nggak senang sama Abu Bakar, Pak, sama Umar, itu ada hadis bahwa Ali itu nggak mau baiat, nggak mau melantik Abu Bakar. Zubair nggak mau, seperti itu. Zubair walidinya. Bahkan Fatimah yang menentang keras kemudian disambangi oleh Umar. Umar bawa obor, rumah Fatimah dibakar. Fatimah keluar ditendang, padahal Fatimah waktu itu lagi hamil, sampai keguguran. Nah, ini kalau kita baca, Pak, ada riwayat-riwayat seperti itu, Pak. Harus rada hati-hati. Nah, ini terutama buat adik-adik, ini tergantung siapa yang pertama kali nyampein masalah ini nih. Kalau yang nyampeinnya yang anti Abu Bakar Umar, ini bisa bahaya gitu tuh. Ya kadinya tegas nama gitu. Gitu ya. Itu bahaya gitu tuh. Karena biasanya yang pertama nyantol itu yang akan diyakini. Gitu ya, yang akan diyakini, oh bahwa Abu Bakar Umar teh teu balik dulu ka Fatimah teh kitu geuningan, oh gitu tuh. Padahal itu palsu beritanya, Pak. Tuh ya. Ini perlu hati-hati nih di bab ini bab kritis ini. Bab wafatnya Nabi itu bab kritis. Gitu ya. Kenapa? Nanti di masa depan beberapa puluh ratus tahun setelah Rasul wafat, ini mulai ada orang-orang yang memberikan pandangan gitu tuh. Bahwa sebetulnya harusnya begini, harusnya begitu gitu tuh. Gitu ya. Harusnya begini, harusnya begitu, seperti itu. Ini yang menjadi sorotan. Nah, makanya dalam kesempatan ini disampaikan seperti ini, bahwa ada kontroversi memang di sekitar wafatnya Rasulullah SAW itu tentang warisan beliau. Kontroversi antara Abu Bakar dengan Siti Fatimah. Memang ada permasalahan waktu itu. Tapi di ujungnya Fatimah ridho. Gitu. Dan keputusan Abu Bakar itu dibenarkan oleh para ulama. Bahkan didukung oleh Ali. Gitu tuh. Ali sendiri kemudian mengambil keputusan ini ketika menjadi khalifah. Ya, jadi ketika Ali menjadi khalifah,
warisan Rasulullah SAW itu tidak diambil sama beliau sebagai pewarisnya Fatimah. Pasti kebagian sebagai suami, Pak. Gitu kan ya, pasti kebagian. Gak dikasih juga ke Hasan dan Husain sebagai anaknya Siti Fatimah. Seperti itu. Nah, ini kontroversi masalah warisan Rasulullah SAW. Nah, ini masih banyak, Pak ya. Bahas tentang Abu Bakar ini kita baru bahas nomor 9, nomor 10, nomor 11. Nomor 12 belum kita bahas, ini tentang pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Pemilihannya sangat singkat sekali, gak lebih dari 3 jam, Pak. Tapi yang gak suka mah tetap ini diangkat nanti, Pak. Wow, tinggali para sahabat ketika mau ngangkat khalifah, Abu Bakar jadi khalifah, itu debat katanya. Sampai saling tonjok, sampai saling jotos seperti itu. Sebetulnya nggak sampai seperti itu, Pak. Nggak sampai saling tonjok, nggak sampai saling jotos. Namanya orang rapat, Pak, debat, saling mengajukan dalil, argumen, wajar, Pak. Kalau nggak ada dalil, nggak ada argumen, nggak ada debat, bukan rapat, Pak, namanya, Pak. Ya, arisan juga kadang-kadang nggak ya debat, Pak. Urang gelat. Iya. Jadi kalau nggak ada diskusi, itu artinya kediktatoran, tinggal nunggu ketok palu gitu tuh. Tapi ini ada diskusi berarti ya normal, sehat gitu. Tapi pemilihan ini cuma berlangsung kurang dari 3 jam. Rasul wafat menjelang zuhur, sholat zuhur, udah itu rapat. Sebelum asar itu udah ditunjuk Abu Bakar. Cepet itu, ya. Walaupun nanti dilantiknya besok harinya, gitu. Abu Bakar ngurus segala sesuatu, besok harinya baru Rasul dimakamkan, seperti itu, ya, seperti itu. 3 hari Rasul itu tidak dimakamkan. Kenapa Rasul nggak diurus dulu itu jenazahnya? Kenapa dibiarkan? Juga sebagian yang nanti diangkat-angkat gitu, Pak. Kalaukah nguruskan kekuasaan lain nguruskan jenazah Rasul, seperti itu. Rasul itu bukan manusia biasa, Pak. Dalam arti beliau itu adalah seorang rasul juga seorang pemimpin umat. Coba Pak, yang namanya presiden meninggal, Pak, nges uruskan kuburkan gitu unggul, Pak? Enggak, Pak. Pasti ada ini ada itunya gitu tuh. Namanya pemimpin. Nah, Rasul sebagai pemimpin wafat, biasanya pemimpin itu dimakamkan oleh pemimpin berikutnya. Nah, kalau waktu itu Rasul wafat belum ada pemimpin, siapa yang mau ngurus, Pak? Gitu tuh. Siapa yang mau ngurusnya gitu tuh. Kemudian bahayanya apa? Ketika misalnya, uruslah jenazah Rasul, ke kepemimpinan biarin dulu. Nanti urusannya, Pak, ada orang yang kudeta, Pak. Gitu tuh. Karena masa itu adalah masa vacuum of power namanya. Masa kekosongan kekuasaan. Nanti ini kalau belajar lagi sejarah, Pak, kita akan menemukan fatwa para khalifah dinasti Utsmani itu tidak ada yang ibadah haji, Pak. Gak ada yang ibadah haji, Pak. Mulai dari pendirinya Sultan Utsman bin Ertugrul, kemudian Sultan Orhan, Sultan Murad, Sultan Bayazid, Muhammad I, Murad II, Muhammad II Al-Fatih, Pak ya. Terus sampai yang terakhir, Pak, Muhammad Wahiduddin 5, itu tidak ada yang pernah melakukan ibadah haji, Pak. Gak ada, Pak. Ini ada yang memunculkan isu ini, tebaralek dinasti Utsmani mah katanya seperti itu, Pak. Dia nggak baca sejarah, Pak. Pada zaman itu, kalau ada seorang khalifah, jangankan khalifah, Pak, sultan, ibadah haji, itu di ibu kota, Pak, bakal ada kudeta, Pak. Begitu dia balik, udah ganti, Pak, penguasanya, Pak. Penjarakan, hukum gantung, Pak. Nanti khalifah yang pergi haji itu, Pak. Itu sering, Pak, kejadian, Pak. Makanya para khalifah dinasti Utsman itu nggak ibadah haji. Selain menghadapi musuh-musuh dari luar, juga kadang-kadang di dalam itu suka ada yang kudeta. Memanfaatkan kosongnya penguasa, bukan kekuasaan gitu tuh. Apalagi kalau kosong kekuasaan, Pak. Itu bisa dimanfaatkan. Contohnya kita, Pak. Kita dijajah sama Jepang. Jepang diserang sama sekutu di bom atom Hiroshima Nagasaki. Jepang nyerah. Walaupun sebetulnya Jepang udah nyerah sebelumnya gitu tuh. Katanya, Pak ya. Jepang nyerah. Akhirnya Jepang menyerahkan kekuasaan Indonesia ke sekutu. Jepang pergi, sekutu belum datang. Kosong, Pak, nggak ada penguasa, vacuum of power. Didesaklah para pemimpin kita, merdeka katanya. Maka kita pun memproklamasikan kemerdekaan
Gitu tuh, tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena itu masa vacuum of power, Pak. Itu masa-masa kritis. Negara itu bisa dikup gitu, Pak. Bisa diruntuhkan sebuah negara, bisa digulingkan sebuah kekuasaan. Makanya Belanda mah nggak pernah mengakui Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, nggak pernah, Pak. Sampai detik ini kata Belanda Indonesia itu merdeka tahun 49. KMB, Pak. Gitu tuh. Kenapa? Kalau Belanda mengakui Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, berarti Belanda masuk Indonesia agresi militer 1-2 itu pelanggaran terhadap negara berdaulat. Dan Belanda harus bayar ganti rugi, Pak. Bisa kita tuntut Belanda, Pak. Makanya Belanda nggak ngakui, Pak. Sampai hari ini Belanda mengakui Indonesia itu merdeka 1949, Pak. Nah, di sini kenapa para sahabat itu memilih untuk mengurus dulu urusan kepemimpinan? Karena khawatir bisa tiba-tiba ada orang Mekah yang masih musyrik misalnya dalam hatinya, atau orang munafik Madinah misalnya, tiba-tiba ngambil alih kekuasaan, saya jadi presiden lah, enggak gitu. Bisa, Pak. Gitu tuh. Dan kalau seperti itu riwah nantinya, Pak. Karena kalau kekuasaan udah dipegang itu, Pak, berarti semua sumber daya negara dikuasai. Bisa diarahkan sama pemimpin. Gitu tuh. Itu bahayanya kudeta, Pak. Makanya para sahabat ngurus dulu urusan kepemimpinan. Satu, biar negara selamat. Kedua, biar nanti Rasul dimakamkan ada yang ngurus, Pak. Seperti itu. Nah, baik. Itu saja mungkin yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Berikutnya kita akan membahas krisis orang-orang murtad, Pak. Nomor 17, ya Pak ya. Itu yang akan kita bahas berikutnya. Kita akan bahas tentang siapa Musailamah al-Kadzab, Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, Al-Aswad al-Ansi, Lakit bin Malik, kemudian Sajah bin Haris. Ini nabi-nabi palsu, Pak. Pak ya, ini akan kita bahas pada edisi berikutnya. Gitu tuh. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.